Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Diva Dwi Ramadhani dengan nomor NIM 8603222223, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka di tugas tutorial 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Baik, kita masuk ke penjelasan-penjelasan berikut ini. Hubungan timbal balik filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama-tama, pengertian singkat dari filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu adalah kajian tentang hakikat ilmu, cara memperoleh ilmu, dan manfaat ilmu. Sedangkan pendidikan adalah suatu proses yang memediasi pembelajaran dan pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan kemampuan, memperoleh keterampilan, menanamkan dan menerima nilai, menguatkan keyakinan, dan memperbaiki sikap dan perilaku. Keduanya saling berkaitan, karena pendidikan membutuhkan dasar pemikiran yang ilmiah dan bernilai. Hubungan antara keduanya bersifat saling mengisi dan menguatkan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu menguatkan pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan landasan. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya sekedar teori, tapi memiliki eksistensi yang jelas, standar keilmiahan yang teruji, serta nilai-nilai yang luhur. Filsafat membuat pendidikan menjadi ilmu yang kritis, logis, dan eksistensi, bukan sekedar pengalaman semata. Kedua, bagaimana pendidikan menguatkan filsafat ilmu? Sebaliknya, praktik pendidikan yang bermakna memberikan data, pengalaman, dan realitas nyata. Hasil dari proses pendidikan yang baik menjadi bahan pemikiran bagi filsafat untuk terus berkembang meninjau ulang teori dan memperbarui cara pandangannya. Jadi, pendidikan adalah laboratorium bagi filsafat ilmu. Ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena filsafat memiliki 3 cabang utama yang digunakan untuk membedah persoalan pendidikan, yaitu ontologi, atau apa yang diteliti atau dipelajari, membahas hakikat manusia sebagai subjek didik dan hakikat pengetahuan yang akan disampaikan. Ini menjawab apa sesungguhnya objek ilmu pendidikan. Epistemologi, atau bagaimana cara mendapatkannya, membahas metode dan cara memperoleh kebenaran. Dalam pendidikan ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang valid, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana siswa belajar agar ilmu itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Aksiologi, atau untuk apa ilmu itu digunakan, membahas nilai dan kegunaan. Dalam pendidikan, ini menyangkut etika, moral, dan tujuan akhir pendidikan, yaitu untuk apa ilmu itu diajarkan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan yang baik. Ketiganya, aspek inilah yang membedah masalah pendidikan agar terlihat jelas akar permasalahannya. Dan yang keempat, contoh konkret penerapan. Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah contoh penerapannya. Dalam kurikulum, saat pemerintah menyusun kurikulum, mereka pasti bertanya, apa tujuan pendidikan nasional ini? Atau aksiologi. Materi apa yang harus diajarkan? Atau ontologi. Dan bagaimana cara mengajarkannya agar efektif? Atau epistemologi. Tanpa filsafat, kurikulum bisa jadi tidak jelas arahnya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru tidak boleh hanya menghafalkan siswa. Berlandaskan filsafat, guru menggunakan metode ilmiah dan logis agar siswa memahami konsep. Bukan hanya menghafal, guru menanamkan nilai etika, sehingga ilmu yang didapat siswa digunakan untuk kebaikan. Dalam kebijakan, filsafat ilmu memastikan bahwa kebijakan pendidikan dibuat berdasarkan data dan logika yang benar, bukan hanya asumsi semata, sehingga berdampak positif bagi masyarakat. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki ikatan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang logis dan kritis, sementara pendidikan memberikan ruang aplikasi dan pengembangan nyata. Sebagai calon pendidik atau ahli pendidik, memahami filsafat ilmu sangat penting agar kita tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pemikir yang mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan bernilai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.